Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel Mas Hisam yang selalu membahas cara-cara alami untuk hidup lebih sehat. Hari ini kita punya topik yang luar biasa penting, yakni mengobati diabetes secara alami. Jadi, pastikan Anda tetap di sini sampai akhir karena kita akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang bisa membantu Anda atau orang yang Anda cintai untuk mengatasi diabetes secara alami. Diabetes adalah tantangan serius bagi banyak orang, dan saat ini kita akan membahas cara menghadapinya secara alami. Tapi ingat, langkah pertama adalah selalu berkonsultasi dengan dokter Anda. Sebelum kita masuk ke cara mengobati diabetes secara alami, mari kita lihat beberapa fakta tentang kondisi ini. Yang pertama, penderita diabetes ada di seluruh dunia. Pada tahun 2021, diperkirakan ada 537 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan diabetes. Menurut situs Kementerian Kesehatan, penderita diabetes di Indonesia bisa mencapai 30 juta orang pada tahun 2030 nanti. Angka ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup global. Yang berikutnya adalah diabetes ini ada dua jenis. Yang pertama diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 ini umumnya berkembang pada anak-anak atau remaja. Sementara diabetes tipe 2 lebih umum terjadi pada orang dewasa dan sering terkait dengan gaya hidup dan faktor genetik atau turunan. Berikutnya adalah faktor risiko. Faktor risiko diabetes tipe 2 meliputi obesitas, keturunan, kekurangan aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak sehat. Sedangkan diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah dan umumnya berkembang akibat masalah kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel yang menghasilkan insulin. Kemudian di beberapa negara menghadapi krisis insulin, di mana akses terhadap insulin sebagai pengobatan diabetes menjadi sulit karena faktor ekonomi dan faktor distribusi. Namun, teknologi terkini seperti pompa insulin dan sistem monitoring glukosa secara keberlanjutan membantu penderita diabetes mengelola kondisi mereka dengan lebih efektif dan nyaman. Diabetes sendiri mempunyai dampak yang menyebabkan komplikasi yang serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan penglihatan, dan amputasi. Pengelolaan yang baik melalui perubahan gaya hidup dan pengobatan dapat mengurangi risiko ini. Sebelum mengalami diabetes tipe 2, seseorang mungkin mengalami kondisi yang disebut dengan prediabetes. Ini adalah tahap di mana kadar gula darah lebih tinggi dari batas normal, tetapi belum mencapai ambang diabetes. Perubahan gaya hidup pada tahap ini dapat mencegah perkembangan diabetes. Pentingnya deteksi dini penyakit diabetes itu sangat penting. Semakin dini diabetes didiagnosis, semakin baik pula peluang untuk mengelola kondisi ini untuk mencegahnya lebih serius. Kemudian, perubahan gaya hidup seperti menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga dapat membantu mengelola diabetes tipe 2 dan mencegah perkembangannya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertama, mari kita bicara tentang langkah-langkah awal yang bisa kita ambil sehari-hari, yaitu termasuk makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi dan jenis olahraga apa yang bisa membantu mengontrol gula darah. Penderita diabetes perlu memperhatikan pola makan mereka untuk mengontrol kadar gula darah. Berikut adalah 5 makanan yang umumnya dianggap baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Yang pertama adalah sayuran hijau. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Mereka memiliki lebih sedikit pengaruh terhadap kadar gula darah dan dapat membantu mengontrol nafsu makan. Yang berikutnya adalah buah-buahan seperti strawberry, blueberry, dan raspberry. Memiliki kandungan gula yang relatif sangat rendah dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Mereka juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Kemudian adalah berikutnya ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Protein yang tinggi dalam ikan juga membantu menjaga keseimbangan gula darah. Yang keempat adalah biji-bijian utuh. Biji-bijian utuh seperti oatmeal, beras merah, dan quinoa kaya akan serat dan nutrisi penting. Serat membantu mengatur penyerapan gula sehingga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang terakhir adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti almond, biji kenari, dan kacang tanah merupakan sumber protein nabati yang baik. Mereka juga mengandung serat dan lemak sehat yang membantu mengontrol gula darah. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dan faktor lain seperti ukuran dan porsi makan serta waktu yang perlu diperhatikan.
Konsultasi dengan ahli gizi atau profesional kesehatan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan gizi pribadi. Selain itu, monitoring gula secara teratur dan bekerja sama dengan tim kesehatan adalah kunci dalam pengelolaan diabetes. Berikut ini adalah beberapa jenis olahraga yang umumnya direkomendasikan untuk penderita diabetes. Yang pertama adalah aerobik. Eh, Berjalan cepat, jogging, bersepeda, berenang, dan dansa adalah contoh latihan aerobik. Olahraga ini membantu meningkatkan denyut jantung, mengontrol berat badan, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian adalah yoga. Yoga membantu meningkatkan fleksibilitas kekuatan inti dan mengurangi stres. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa yoga dapat memberikan manfaat bagi penderita diabetes dengan meningkatkan kontrol gula darah. Yang ketiga adalah aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari seperti berjalan kaki, membersihkan rumah, berkebun juga penting. Aktivitas ringan ini dapat membantu mengurangi tingkat kadar gula darah. Beberapa herbal dan suplemen telah terbukti membantu mengelola diabetes. Akan kita bahas satu persatu dan siapa tahu mungkin salah satunya adalah jawaban yang Anda cari. Di Indonesia terdapat beberapa tumbuhan yang secara tradisional digunakan dan dianggap memiliki potensi untuk membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas dan keamanan obat herbal dapat bervariasi dan penggunaannya harus selalu dikonsultasikan dengan profesional kesehatan. Berikut adalah beberapa tumbuhan yang sering dianggap memiliki potensi untuk menurunkan kadar gula darah. Yang pertama adalah daun insulin. Daun insulin atau yang juga dikenal sebagai ulam raja adalah tanaman yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun insulin dapat memiliki efek menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan toleransi glukosa. Yang kedua adalah tempuyung. Tanaman tempuyung dikenal dalam pengobatan tradisional Indonesia. Beberapa penelitian praklinis menunjukkan potensi tempuyung dalam menurunkan kadar gula dan memiliki efek perlindungan terhadap kerusakan ginjal pada penderita diabetes. Kemudian binahong. Binahong adalah tanaman yang tumbuh liar di daerah tropis termasuk Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak binahong memiliki aktivitas antihiperglikemik dan dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Yang keempat adalah mengkudu. Mengkudu atau noni telah digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia. Beberapa studi menunjukkan bahwa mengkudu dapat memiliki efek menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan profil lipid. Yang terakhir adalah jambu biji ya. Jambu biji adalah buah yang umum di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jambu biji dapat membantu menurunkan kadar gula dan meningkatkan toleransi glukosa. Meskipun beberapa tanaman tersebut memiliki potensi efek menurunkan kadar gula, penting untuk memahami bahwa penelitian ilmiah tentang itu masih terbatas. Selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan obat herbal, terutama jika Anda sedang menjalani pengobatan atau memiliki kondisi kesehatan yang memang diperlukan perawatan. Sekarang saatnya untuk Anda mengetahui hal-hal apa, makanan apa yang dapat Anda konsumsi untuk mengurangi atau menjaga kesehatan tubuh. Yang ada di video vegetarian dan umur panjang, bisa Anda buka di situ. Jadi, itulah teman-teman informasi dan langkah-langkah praktis tentang mengobati diabetes secara alami. Jangan lupa memberikan pendapat Anda juga komentar, dan jika Anda menemukan video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bahagia, tetap sehat, dan tetap bahagia. Terima kasih.